Sebelum kita mulai, saya izin berpantun dulu Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Banjarmasin, jangan lupa selfie di patung bekantan. Perkenalkan, Ulun Adi Setiawan. Selamat datang di kelas pajak Bapantun. Nah, Bapak Ibu, kawan pajak, jumpa lagi kita di kelas pajak Bapantun hari ini. Nah, di eee, hari ini, sebagaimana kita ketahui bahwa wajib pajak dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau pihak-pihak afiliasi, ini, wajib menerapkan, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha ini diharapkan dapat membuat, transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau pihak-pihak berafiliasi, mmm, harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak independen atau pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Nah, terkait dengan hal tersebut, di kelas pajak Bapantun pada hari ini, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, kita akan membahas, terkait penerapan, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Sebagaimana, diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Nah, ketentuan tersebut itu diterbitkan di tanggal 29 Desember 2023 dan diundangkan, sejak tanggal tersebut. Nah, baik Bapak Ibu kawan pajak, terkait hal tersebut, telah hadir bersama kita, Bapak Herawan Yunendra Hardi selaku narasumber kita pada pagi hari ini yang akan membahas terkait penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana diatur dalam PMK 172 tahun 2023. Beliau itu adalah merupakan, pejabat kepala seksi pengawasan 2 di KPP Madya Banjarmasin. Halo, assalamualaikum Pak Herawan, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Alhamdulillah baik. sehat Pak ya. Nah, terima kasih nih Pak Herawan sudah bersedia hadir di kelas pajak Bapantun yang kita selenggarakan hari ini. Baik, gimana Pak, apakah siap ini kita langsung? Siap. Oke, baik. Baik, kawan pajak, makan P, rasa rambutan kepada Bapak Herawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Digeser. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kawan pajak? Mudah-mudahan sehat selalu dan kita semua diberikan kesehatan serta kelancaran dalam semua aktivitas kita. Pagi ini saya diamanahi untuk menyampaikan materi sosialisasi materi PMK 172 tahun 2023. Perkenalkan, saya tadi disampaikan saya Herawan Yunendra Hardi. Kebetulan saat ini di seksi pengawasan 2 KPP Madya Banjarmasin. Topik ini terus terang memang cukup berat, tetapi saya akan coba menyampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon izin, kami akan menyampaikan secara sederhana, mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikannya dalam aktivitas kita nanti, terutama untuk para wajib pajak. Oke, slide pertama judulnya tentang PMK 172 tahun 2023 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Nah, kenapa muncul PMK ini? Sebetulnya ini bukan barang baru, sudah ada sejak tahun 1983 di Undang-Undang PPH. Jadi sebenarnya ini sudah lama diatur di undang-undang, akan tetapi aturan turunannya memang dalam bentuk PMK dalam beberapa tahun terakhir ini.
Oke, misalkan sosialisasi hari ini. next, slide berikutnya. Nah, eee, ada beberapa pokok pengaturan baru yang, diatur di PMK ini. Sebetulnya sebelumnya sudah ada beberapa, peraturan. Pengaturan barunya di antaranya adalah, kalau di aturan lama, eee, PKKU ini tidak disebutkan apakah ada perbedaan apabila transaksi itu domestik atau, cross border. Jadi, ada semacam, apakah ini domestik saja atau cross border saja. Nah, di PMK ini ditegaskan sekali lagi bahwa, eee, aturan domestik Indonesia menganut prinsip bahwa PKKU harus diterapkan untuk transaksi domestik maupun cross border. Jadi, seperti itu, jadi ditegaskan sekali lagi. Kemudian, eee, penyesuaian tentang penyesuaian keterkaitan untuk transaksi domestik itu sebelumnya tidak pernah diatur, kemudian di PMK ini diatur. Eee, Poin yang berikutnya adalah bahwa di pengaturan yang di PMK ini, SKP harus disetujui dan, tidak diajukan upaya hukum. Kemudian diinisiasi oleh wajib pajak lawan transaksi dan dilaksanakan melalui mekanisme pembetulan SPT tahunan pengungkapan. Ini mungkin nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi ini di slide berikutnya. Kemudian diatur juga di PMK ini adalah secondary adjustment. Ketika ada adjustment terkait dengan transaksi afiliasi ini, eee, maka di aturan yang baru ini dimunculkan, adanya penyesuaian, secondary ya, secondary adjustment yang timbul dalam hal terdapat SKP atau pembetulan SPT tahunan PPh Badan dan tidak ada, dianggap tidak ada dalam hal wajib pajak melakukan pengembalian atau penambahan dana dan atau menyetujui SKP yang sebelumnya tidak pernah diatur. Kemudian terkait dengan PPN di PMK ini juga diatur mengikuti, pasal 2 Undang-Undang PPN hanya berlaku untuk harga jual atau penggantian yang lebih rendah. Jadi kalau lebih tinggi enggak ini, jadi aturannya sudah dikunci di situ. Kalau harga jualnya lebih rendah, maka, penyesuaian PPN-nya, dapat dilakukan. Kemudian tidak menjadi kredit pajak bagi lawan transaksi. Nah, ini pengaturan, dipertegas karena sebelumnya memang sering dipertanyakan oleh wajib pajak ketika terjadi adjustment seperti apa dalam kasus pemeriksaannya ini konteksnya. Kemudian Tipidok, di sini ditegaskan wajib dipenuhi paling lambat 1 bulan sejak permintaan disampaikan dalam rangka pengawasan dan, pemeriksaan. Jadi, ketika, wajib dari Fiskus atau petugas pajak dalam konteks pemeriksaan atau pengawasan meminta, Tipidok atau transfer pricing documentation, atau dokumentasi transfer pricing ini, maka dalam waktu 1 bulan, diwajibkan untuk disampaikan. Kemudian wajib pajak, eee, wajib melaporkan CBCR dengan threshold 11 triliun berdasarkan tahun pajak sebelum tahun pelaporan. Jadi ini, country by country report, wajib disampaikan untuk wajib pajak grup yang mencapai batas threshold 11 triliun. Kemudian SKP menjadi dasar penagihan, pengembalian penagihan dan pengembalian. Sedangkan STP memperhitungkan jumlah pajak dalam SKPB. Kemudian pengaturan berikutnya adalah, ini tadi terkait MAP atau Mutual Agreement Procedure, kemudian APA, Advance Pricing Agreement, ada APA multilateral dan penghapusan sanksi STP untuk pemberlakuan mundur pelaksanaan pelaksanaan APA. Apa itu MAP, itu APA nanti kita, diskusikan lebih jauh. Oke itu, 7 poin tentang perubahan di, aturan yang baru. Eee, Kemudian kita lihat sekilas, kronologi dari peraturan domestik kita di Indonesia terkait dengan transfer pricing. Eee, Tadi saya sampaikan sejak tahun 1983 sebenarnya undang-undang kita sudah menganut atau menerapkan, peraturan tentang transfer pricing ini.
Kemudian, ditindaklanjuti di tahun 93 ada SN 04 dan KEP 01 yang menjadi acuan bagi para auditor, pemeriksa pajak. Kemudian di tahun, 2010, terbit Per 69, Per 48, Per 43, dan S 153 terkait dengan pemeriksaan semua ini, ada EPE, MAP, PKKU. Kemudian di tahun 2011, Per 43 ini diperbaiki di Per 32, kemudian, dimunculkan juga di PP 74 tentang EPE dan MAP. Kemudian 2013, diterbitkan Per 22 dan SE 50 2013. Kebetulan untuk Per 22 dan SE 50 ini, saya termasuk terlibat di dalamnya untuk menyusun Per 22 dan SE 50 ini. Kemudian PMK 240 tahun 2014 tentang MAP, kemudian PMK 7 tentang EPE tahun 2015. Selanjutnya di tahun 2016 muncul PMK 213 tahun 2016 ini tentang TB-Doc atau Transfer Pricing Documentation. Sedangkan, tahun 2017 muncul Per 29 terkait dengan CBCR, Country by Country Report. Apa itu Country by Country Report nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Kemudian tahun 2019 muncul PMK 49 terkait dengan MAP atau Mutual Agreement Procedures. Kemudian di tahun 2020, terbit PMK 22 Per 16 dan Per 17 terkait dengan EPA, MAP, dan, EPA ya. Per-nya turunan dari PMK 22. Nah di tahun 2022, diterbitkan PP 50 tahun terkait TB-Doc juga menyangkut tentang MAP, kemudian PP 55 terkait dengan PKKU dan, EPA. PKKU atau singkatan dari penerapan, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Kemudian di tahun 2023 ini, diterbitkan aturan terbaru PMK 172 yang sedang kita diskusikan ini. Nah sistematika dari, PMK ini, ya bab 1, pasal 1 terkait ketentuan umum, kemudian hukum istimewa definisinya, kemudian penerapan, PKKU, kemudian TB-Doc, Transparency Documentation, kemudian pasal 36 sampai 39 terkait dengan pengujian kepatuhan, penyesuaian keterkaitan itu di pasal 40, cukup banyak ini pasalnya, kemudian di pasal, 41 sampai 54 terkait dengan, prosedur persetujuan bersama. Kemudian kesepakatan harga transfer, EPA, kemudian penyampaian dokumen dan surat keputusan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Selanjutnya, kita coba menyampaikan sedikit tentang, definisi. Definisi ini, perlu kita cermati, agar kita juga bisa memahami dengan lebih baik lagi. Yang pertama, definisi tentang harga transfer, yaitu harga dalam transaksi yang dipenuhi hubungan istimewa. Kemudian pihak afiliasi, pihak yang memiliki hubungan istimewa satu sama lain. Transaksi afiliasi, transaksi yang dilakukan wajib pajak dengan pihak afiliasi. Kemudian, transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa itu apa? Yaitu transaksi yang meliputi transaksi afiliasi dan atau transaksi yang dilakukan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, tetapi pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi. Transaksi independen yaitu transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dan tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Penentuan harga transfer yaitu penentuan harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Ini definisi. Sementara PKKU atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha adalah prinsip yang berlaku dalam praktek bisnis yang sehat yang dilakukan sebagaimana transaksi independen.
Sedangkan dokumen penentuan harga transfer atau transfer pricing documentation yaitu dokumen yang diselenggarakan oleh wajib pajak yang memuat data dan atau informasi yang mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Bapak Ibu, mohon izin bahasa PKKU ini atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha ini memang bahasa undang-undang, merupakan terjemahan dari Amsleng Principle ya, kalau bahasa di textbook-textbook yang diatur di negara lain, Amsleng Principle. Kemudian definisi berikutnya adalah persetujuan bersama, yaitu prosedur administratif yang diatur dalam persetujuan penghindaran pajak berganda untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Nah, ini yang tadi eh, disebut dengan MAP, Mutual Agreement Procedures itu sendiri. Di bahasa ininya diterjemahkan sebagai prosedur persetujuan bersama. Ini adalah dispute resolution dalam rangka menyelesaikan atau menyelesaikan kasus pemeriksaan transfer yang menyebabkan terjadinya double tax. Oke, selanjutnya adalah kesepakatan harga transfer atau dalam bahasa apa yang biasa digunakan adalah APA, Advance Pricing Agreement, yaitu perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan wajib pajak. Jadi wajib pajak dengan Dirjen Pajak ini bisa melakukan perjanjian atau kesepakatan atau dengan otoritas pajak mitra persetujuan penghindaran pajak berganda atau mitra P3B yang menyangkut wajib pajak yang berada di luar wilayah yurisdiksinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3A Undang-Undang PPH untuk menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer dan atau menentukan harga wajar atau laba wajar di muka. Jadi APA ini merupakan penyelesaian case transfer pricing tanpa melakukan audit. Jadi boleh dikatakan ini merupakan bentuk dari upaya untuk meminimalkan sengketa perpajakan antar otoritas pajak dengan wajib pajak. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, coba kita kembali kepada basic di undang-undang kita, Undang-Undang PPH, mengatur tentang hubungan istimewa. Masing-masing otoritas kantor pajak di seluruh dunia ini memiliki definisi yang sedikit berbeda, walaupun pada intinya sama, tapi ada beberapa variasi-variasi. Nah, Indonesia dalam Undang-Undang PPH mendefinisikan hubungan istimewa di pasal 18 ayat 4, yaitu keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya merupakan keadaan di mana satu atau lebih pihak mengendalikan pihak lain tidak berdiri bebas. Yang disebabkan oleh kepemilikan modal, pemilikan atau penyertaan modal, kemudian penguasaan manajemen, dan juga karena hubungan sedarah atau semenda. Nah, ini definisi di PPH, Undang-Undang PPH kita di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH. Jadi ketika dalam satu grup usaha definisi ini terpenuhi, maka definisi hubungan istimewa dalam konteks perpajakan, maka transaksinya dalam undang-undang ini dan PMK ini juga diwajibkan untuk memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Oke, next di pasal 3, apa itu PKKU atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha? Tadi saya sampaikan bahwa prinsip kewajaran dan kelaziman usaha ini terjemahan dari Amsleng Principle. Jadi seluruh kantor pajak di seluruh dunia ini memang isu transfer pricing ini menjadi isu yang cukup dominan, terutama terkait dengan transaksi-transaksi multinational corporation yang mengglobal ya. Jadi dua perspektif yang harus dijembatani antara perspektif kantor pajak dengan perspektif dari wajib pajak. Nah, coba kita lihat bersama prinsip kewajaran dan kelaziman usaha ini
kewajiban penerapan PKKU, wajib menerapkan PKKU dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan terkait transaksi yang dipengaruhi bunga istimewa. Jadi ini transaksi antar antar grup, transaksi entitas dalam satu grup. Jadi, di pasal 3 ini ditegaskan wajib menerapkan PKKU. Kemudian tujuan dari penerapan PKKU sebetulnya adalah untuk menentukan harga transfer yang wajar antar entitas ini. Kemudian cara menerapkan PKKU dengan membandingkan kondisi dan indikator harga. Jadi ini divisi ini, tolong dicermati, yang dibandingkan nggak cuma harga, tetapi kondisi dan indikator harganya dari transaksi yang dipengaruhi bunga istimewa dengan kondisi dan indikator harga dari transaksi independen yang sebanding. Nah, ini cara membacanya seperti itu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu lihat, bisa download tuh di, PDF PMK-nya, memang panjang, pasalnya juga banyak dan membacanya juga harus, cukup cermat. Kemudian harga transfer, apa itu harga transfer? Yaitu harga disebut memenuhi PKKU dalam hal indikator harga transfer sama dengan nilai indikator harga transaksi independen yang sebanding. Indikator harga transfer dapat berupa, tadi, stressing-nya adalah kondisi dan indikator harga ya. Indikator harga bisa berubah harga itu sendiri, bisa juga laba kotor atau gross profit, dan bisa juga laba bersih operasi, net operating profit, berdasarkan nilai absolut atau nilai rasio tertentu. Jadi nanti, eee dalam, menentukan apakah ini amsleng atau tidak, apakah ini memenuhi PKKU atau tidak, yang dilihat bisa alternatifnya 3 ini, harga transaksinya, laba kotornya, atau laba bersih operasinya. Next adalah kita lihat, selanjutnya, penerapan PKKU di pasal 4 wajib dilakukan berdasarkan keadaan sebenarnya. Kemudian yang B, pada saat penentuan harga transfer dan saat terjadinya transaksi yang dipenuhi hubungan istimewa, dalam kurung ex ante. Nah ini termasuk penegasan di PMK ini bahwa, dalam transaksi yang dilakukan antar, entitas dalam satu grup, maka, di PMK ini diwajibkan kepada wajib pajak untuk menentukan harga transfernya itu sebelum transaksi sebelum transaksi. Eee, Seperti itu. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan tahapan penerapan, PKKU. Nah, kemudian di sini di pasal 4 juga disebutkan ada istilah terpisah dan digabungkan. Apa itu maksudnya digabungkan? Nanti penjelasannya agak agak detail di, pasal berikutnya. Penerapan PKKU harus dilakukan secara terpisah untuk setiap jenis transaksi yang dipengaruhi bunga istimewa, sedangkan kalau digabungkan dalam hal terdapat 2 atau lebih transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam penentuan harga transfer, sehingga penerapan PKKU secara terpisah tidak dapat dilakukan secara andal dan akurat, maka PKKU dapat dilakukan dengan penggabungan 2 atau lebih jenis transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tersebut. Ini, bahasa bahasa sederhananya seperti ini. Jadi ketika di dalam, 1 tahun pajak ada transaksi penjualan kepada satu entitas dalam satu grup, kemudian juga ada transaksi pembelian dari entitas lainnya di satu grup, ada penyerahan jasa dari satu grup entitas kepada entitas yang lain dalam satu grup, ada pembayaran royalti dari satu entitas ke entitas dalam satu grup, maka penerapan PKKU-nya harus, transaction by transaction, seperti itu. Bahasa di sini maksud makna dari pasal 4 ini adalah secara terpisah adalah diuji per transaksi. Apakah transaksi penjualan ini harganya sudah arm's-length? Apakah pembeliannya ini sudah arm's-length? Apakah pembayaran royaltinya ini sudah arm's-length? Apakah pembayaran jasanya ini sudah ini maknanya dari terpisah. Nah, ada kondisi di mana, ternyata mengalami kesulitan untuk menentukan, secara terpisah PKKU-nya ini, menerapkan PKKU secara terpisah. Maka dimungkinkan juga digabungkan.
Digabungkan, kalau digabungkan maka bisa masuk basisnya di tadi indikator harga di laba, tadi kan ada 3 ya, eee, di indikator harga, harga transaksi, apakah harga jual, harga beli, atau harga atas jasa, kemudian, bisa juga di level gross, gross margin atau net margin. Nah, jadi tadi kalau kita bicara, laba kotor sebetulnya kita sudah bicara tentang menggabungkan, menguji transaksi atau menerapkan PKKU dengan cara digabungkan. Jadi laba kotor dan laba bersih. Oke, next. Pedoman, pedoman umum PKKU. Nah, di PMK ini diatur tahapan penerapan PKKU, ada 6, jadi ditegaskan ada 6. Yang pertama adalah mengidentifikasi, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya lebih detail, mengidentifikasi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, kemudian dan pihak afiliasinya. Jadi identifikasi pihak afiliasinya dengan siapa saja bertransaksi, kemudian melakukan analisis industri, mengidentifikasi hubungan komersial dan, keuangan antara WP dengan pihak afiliasi dengan melakukan analisis atas kondisi transaksi, kemudian melakukan analisis kesebandingan. Yang kelima, menentukan metode penentuan harga transfer. Yang keenam adalah menerapkan metode penentuan harga transfer dan menentukan harga transfer yang wajar. Jadi 6 step ini diatur di PMK 172 nih. Nah, kemudian ada poin di berikutnya adalah penerapan PKKU untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tertentu harus dilakukan dengan tahapan pendahuluan dan tahapan penerapan PKKU tersebut. Jadi ini ada nanti, transaksi tertentu yang membutuhkan tahapan pendahuluan. Nah, nanti di slide berikutnya akan, kita jelaskan. Next. Tahapan penerapan PKKU ini tadi, diperjelas di, slide ini, mengidentifikasi transaksi yang dipengaruhi. Apa itu transaksi apa saja yang dipengaruhi hubungan istimewa ini? Kemudian bentuk hubungan istimewanya, siapa saja yang terlibat. Jadi nanti di sini ada transaksi penjualan, pembelian, eee, ada jasa, pembayaran atas jasa, pembayaran atas royalti, atau penjualan aktiva tidak berwujud, contoh penjualan merek dan lain-lain, atau penjualan aktiva berwujud, penjualan gedung, mesin, dan lain-lain. Itu identifikasi dari jenis-jenis transaksi yang ada. Kemudian analisis industri. Wah, kok kayaknya berat Pak, apa itu analisis industri? Sebetulnya, eee, analisis industri ini kaitannya dengan sektor ya, sektor usaha ya. Simpelnya adalah bahwa wajib pajak bergerak di satu sektor tertentu, paling tidak bisa memahami siapa pesaingnya, ya, kompetitornya, siapa supplier-nya, siapa, yang menjadi lawan transaksinya. Jadi di sini dijelaskan, diidentifikasi dulu jenis produknya, karakteristik industrinya, ya ini sektornya ya, seperti pasar, pertumbuhan pasar, ya ini kalau mungkin, Bapak Ibu yang pernah belajar, mikroekonomi mungkin di sini kepakai nih di sini nih. Jadi kalau kita lihat ada pasar itu ada, jenis pasar perfect competition ya, kemudian ada oligopoli. Nah di sini sebenarnya masuknya di ranah ini, analisis industri ini. Di situ ada siklus pasar teknologi, ada wajib pajak yang bergerak, eee eee, di sektor-sektor teknologi di mana, barang itu dalam tempo 5 tahun atau 10 tahun tiba-tiba sudah tidak berlaku lagi. Mungkin kita ingat dulu TV itu yang cembung sekarang, layar datar itu. Nah seperti itu siklus dari pasar itu. Kemudian ukuran pasar, size dari, eee, pasar yang dimiliki oleh wajib pajak. Prospek pasar, rantai pasokan, rantai nilai, value chain. Kemudian persaingan tadi saya sampaikan ada siapa kompetitornya, tingkat persaingan, market share-nya berapa, tingkat efisiensi, keunggulan lokasi wajib pajak, keadaan ekonomi yang mengaruhi kinerja seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemudian regulasi yang mempengaruhi,
atau menentukan keberhasilan industri. Nah, nanti dalam penjelasan berikutnya akan coba kita kita sampaikan apa sih kaitannya analisis industri ini dengan PKKU. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut. Nah, hasil dari analisis industri digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kondisi transaksi antar entitas dalam satu grup dengan transaksi dengan pihak independen. Next. Nah, tahap berikutnya adalah analisis atas kondisi transaksi. Maka di sini eh, kondisi transaksi merupakan karakteristik ekonomi yang relevan. Jadi ada 5 faktor yang harus diperhatikan di sini ada disebut dengan faktor kesebandingan. Yang pertama adalah kontrak toward term atau ketentuan kontrak, kemudian fungsi, aset, dan risiko yang melingkupi transaksi itu sendiri, kemudian karakteristik produk, keadaan ekonomi, dan strategi bisnis. Jadi lima faktor ini menjadi pertimbangan dalam menganalisis kondisi transaksi. Jadi kalau ketentuan kontrak ini didefinisikan sebagai ketentuan yang dilaksanakan dan atau berlaku bagi para pihak yang bertransaksi sesuai keadaan yang sebenarnya, baik tertulis atau tidak tertulis. Jadi ini biasanya tercermin di kontrak. Tapi di sini di aturan ini memang mencakup juga, bisa juga ketentuan kontrak itu ada yang tidak tertulis. Tidak tertulis. Ada semacam kebiasaan bisnis yang biasa berlaku. Oh, kalau transaksi dengan seperti ini, kebiasaannya adalah seperti ini. Kemudian fungsi aset dan risiko, di sini yang harus diperhatikan dalam menerapkan PKKU adalah memperhatikan fungsi dari masing-masing pihak yang saling bertransaksi, kemudian aset yang dimiliki oleh masing-masing pihak, serta resiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Pada dasarnya seperti itu intinya. Jadi nanti di analisis ini dalam bahasa praktek sehari-hari disebut VAR analysis, fungsi aset dan risiko. Akan dilihat di situ apa yang dilakukan oleh pihak yang bertransaksi ini. Kemudian karakteristik produk, yaitu melihat karakteristik spesifik dari barang atau jasa yang ditransaksikan secara signifikan mengaruhi harga dalam pasar terbuka. Maksudnya apa ini? Jadi wajib pajak ketika menerapkan PKKU perlu melihat lebih detail lagi karakteristik produknya ini apa saja yang mempengaruhi harga. Nah, contoh eh, diskon itu mempengaruhi harga. Kemudian ongkos angkut mempengaruhi harga. Ya. Karakteristik produk ini juga nanti berpengaruh di ada kaitannya dengan kontak term ya. Kalau barangnya similar atau tidak similar, mana metode yang akan kita pilih. Jadi nanti pengaruhnya ke pemilihan metode juga. Jadi karakteristik produk. Kemudian ada juga produk-produk yang terpengaruh oleh warna, ada juga yang tidak terpengaruh oleh warna. Ya mungkin Bapak Ibu bisa melihat kondisi di lapangan saat ini kalau orang beli mobil yang warnanya putih dengan mobil yang warnanya tidak putih mungkin beda ya. Tapi warna itu tidak berdampak untuk produk yang katakanlah kayak permen ya. Ada atau coklat warnanya, bungkusnya atau warnanya dikasih warna-warni berbeda-beda. Nah, karakteristik produk ini untuk warna tidak terpengaruh. Jadi penting bagi wajib pajak untuk melihat karakteristik produk ini. Kemudian strategi bisnis, kenapa harus dilihat? Jadi untuk menentukan apakah harga saya sudah wajar atau sudah memenuhi prinsip PKKU atau tidak, perlu juga melihat strategi bisnis dari masing-masing pihak yang saling relasi atau bertransaksi ini. Jadi misalkan harga mobil atau ban itu dijual dengan kondisi yang berbeda atau ambil contoh yang paling simpel katakanlah contoh yang sederhana mungkin handphone ya.
pasar handphone ini ada yang dijual bundling, ada yang tidak. Nah ini menjadi pertimbangan juga. Jadi, ketika harganya berbeda, lihat strategi bisnis apa yang, terjadi di situ. Kemudian keadaan ekonominya, para pihak yang bertransaksi dan pasar tempat pihak bertransaksi. Keadaan ekonomi ini juga terkait dengan, alur distribusinya, dia di level of market yang mana? Apakah dia sebagai, distributor besar atau sebagai, retailer seperti itu. Next. Di 5 hal ini menjadi penting untuk dipertimbangkan atau diperhatikan dalam menerapkan PKKO. Nah, analisis keserbandingan ini dari 5 faktor ini, di pasal 8 disebutkan bahwa analisis keserbandingan dilakukan untuk menentukan keserbandingan antara transaksi independen dengan transaksi yang didukung istimewa atas kondisi atau sama atau serupa. Jadi apa itu sebanding? Kondisinya sama atau serupa. Jadi kondisi ini kalau bahasa sederhananya syarat dan ketentuan yang berlakunya sama. Jadi misalkan harga satu barang katakanlah, Aqua gitu ya, atau minuman mineral atau produk yang lainnya itu, eee, harganya harganya sama tapi kondisinya tidak sama. Maka di sini disebut sebanding apabila kondisinya sama. Atau kondisinya berbeda, tetapi perbedaan itu tidak mempengaruhi penentuan harga. Atau bisa juga kondisinya beda, tetapi penyesuaian yang memadai bisa dilakukan, dapat dilakukan. Jadi di sini kalau di alurnya, dicek dulu apakah ada perbedaan, kalau tidak ada perbedaan kondisi, maksudnya perbedaan ini perbedaan kondisi ya. Kondisinya atau syarat dan ketentuannya atau kontak totemnya ternyata tidak ada perbedaan, maka itu sebanding. Kalau misalkan barang dengan harga 1 juta, satu include ongkos angkut, satu tidak, maka itu ada perbedaan. Tapi kalau misalkan sama-sama, include ongkos angkut, berarti tidak ada perbedaan. Kemudian apakah perbedaan material? Kita lihat apakah perbedaan cukup material atau tidak. Kalau tidak signifikan, berarti dia, bisa diabaikan alias sebanding kondisinya. Kemudian kalau misalkan perbedaannya ada perbedaan tapi dapat disesuaikan, maka bisa sebanding. Tapi kalau tidak bisa, maka tidak bisa dikatakan sebagai sebanding. Oke, next. Kita masih membahas tentang analisis keserbandingan. Analisis keserbandingan dilakukan melalui tahap memahami karakteristik transaksi berdasarkan hasil identifikasi hubungan komersial dan keuangan, dan menentukan karakteristik usaha. Jadi at the end nanti, dalam, melakukan analisis keserbandingan, maka kita akan menentukan apa karakteristik usaha kita. Nah, contoh dalam konteks, manufaktur, ada pabrikan, ada distributor, ada retailer gitu kan. Kemudian ada juga pabrikan ini juga macam-macam. Ada pabrikan yang dia sekedar, maklun saja, ada yang kemudian dia ternyata, kalau maklun kan, kita dapat barang, kita buatkan kemudian kita kembalikan pemilik barang. Jadi dia menanggung resiko yang lebih sedikit. Beda dengan perusahaan yang, melakukan, penetrasi pasar, artinya dia melakukan effort untuk menjual barang yang diproduksi. Nah ini sama-sama pabrikan tapi beda. Nah ini nanti karakteristik usahanya berbeda jadi. Kemudian mengidentifikasi yang B, mengidentifikasi keberadaan transaksi independen untuk menjadi pembanding. Jadi transfer pricing ini ya mirip-mirip dengan kegiatan kita sehari-hari yang suka membanding-bandingkan ketika akan membeli satu barang. Dan itu melekat pada diri kita, oh harga barang ini lebih murah, ini, ada selisih sekian rupiah, lumayan kalau volumenya besar. Jadi dibandingkan dan nanti, penerapan PKKO ini memang menggunakan pembanding. Walaupun nanti ada beberapa case di mana tidak digunakan pembanding. Nah ini saya sampaikan nanti di metode di berikutnya. Ada case di mana penerapan PKKO itu tidak menggunakan pembanding. Kemudian, yang C adalah menentukan pihak yang diuji indikator. Apa maksudnya pihak yang diuji? Indikator harganya. Jadi
eee, katakanlah A dan B ini sedang bertransaksi dan, kita dari sisi perspektif A sedang ingin menerapkan PKKU, maka A bisa menggunakan perusahaannya sebagai tested party bahasanya, pihak yang diuji. Atau di pihak A menggunakan B sebagai tested party-nya. Ya nanti di metode berikutnya nanti akan kita perjelas apa itu pihak yang diuji, eee, Belajar. lebih jauh ya kita akan diskusikan di sana. Kemudian yang D, mengidentifikasi perbedaan kondisi atas transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang diuji dan calon pembandingnya. Kemudian yang E, melakukan penyesuaian yang akurat secara layak atas calon pembanding, kemudian menentukan transaksi independen yang menjadi pembanding. Kemudian pihak yang diuji indikator harganya merupakan pihak dalam transaksi hubungan istimewa yang memiliki fungsi aset dan risiko yang lebih sederhana. Jadi kalau dalam, bahasa textbook-nya ini, less complex function. Dengan mempertimbangkan penerapan metode penentuan harga transfer atau metode TP-nya, kemudian ketersediaan data. Nah, nanti ini ada penjelasan tersendiri nanti untuk analisis keserbandingan dan pihak yang diuji. Next. Masih membahas tentang analisis keserbandingan. Jadi diperkenankan bagi wajib pajak untuk menggunakan pembanding internal ataupun pembanding eksternal. Apa itu pembanding internal dan eksternal? Pembanding internal adalah, transaksi wajib pajak dengan pihak independen. Itu bisa digunakan sebagai pembanding internal. Sedangkan pembanding eksternal adalah transaksi antar pihak independen di luar wajib pajak itu sendiri. Nah itu, pembanding eksternal. Misalkan, A dan B adalah pihak yang berrelasi dalam satu grup, bertransaksi dengan harga 100, kemudian menggunakan transaksi, A dengan C yang merupakan C di mana C adalah pihak independen, maka bisa digunakan, transaksi A dan C ini sebagai pembanding. Sedangkan pembanding eksternal adalah menggunakan transaksi C dengan D, sama-sama independen di luar dari perusahaan A sebagai pembanding. Nah kemudian di sini di pasal 8 disebutkan bahwa bagaimana, lebih 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 lebih, mana yang digunakan? Apakah pembanding internal atau eksternal? Di pasal 8 ini, apabila ada pembanding internal dan eksternal tersedia, datanya tersedia, maka disarankan untuk menggunakan pembanding internal. Kecuali pembanding internalnya ini, eee, masih tidak akurat, masih kurang akurat, bisa juga tidak digunakan. Kemudian, ada lokal versus foreign. Jadi ketika ada transaksi, katakanlah transaksi ini cross border atau lintas batas atau transaksi dengan entitas di luar negeri, ke beberapa negara, maka pembanding yang digunakan adalah pembanding yang sama yuridiksinya. Jadi misalkan wajib pajak melakukan penjualan, ke Jepang misalkan, juga ke Singapura, juga ke, Hong Kong misalkan. Ketika akan menguji transaksi dengan, entitas di Jepang, maka disarankan untuk menggunakan transaksi independen yang dari negara yang sama yaitu Jepang, seperti itu contohnya kira-kira. Kemudian next di pasal 9, metode penerapan harga transfer, eee, di sini disebutkan bahwa di PMK 172 sebetulnya mengambil juga di, pasal 18, ayat 3 Undang-Undang PPH. Pertama metode CUP, comparable uncontrolled price atau perbandingan harga antar pihak yang independen. Jadi di sini bahasanya sesuai untuk transaksi. Jadi ini bukan harus, tetapi, di sini biasanya kalau bahasa di textbook generally digunakan, bahasa generally digunakan seperti itu. Produk komoditas umumnya menggunakan metode transfer pricing CUP, tapi tidak selalu juga, gitu. Jadi bisa juga nanti kemudian ternyata situasinya sulit untuk digunakan tadi, eee,
sulit menggunakan metode itu bisa jadi dalam konteks tertentu terjadi. Kemudian barang atau jasa yang karakteristiknya sama atau serupa. Ini bahasa ini yang sering kita kenal dengan bahasa apple to apple. Jadi perbandingan harga ini membandingkan harga produk. Mau nggak mau yang dilihat adalah produknya dulu. Apakah produknya sama karakteristiknya atau serupa? Itu atas jasa atau transaksi atau barang atau jasa pada transaksi independen dalam kondisi yang sebanding. Jadi CAP ini kita di indikator harga harga jual atau harga beli. Kemudian metode yang kedua, resale price method, harga penjualan kembali, yaitu sesuai dengan transaksi yang melibatkan distributor atau reseller yang melakukan penjualan dengan harga yang sudah memenuhi PKKU dan tidak menanggung risiko bisnis atau tidak memberikan nilai tambah signifikan. Jadi pada umumnya bahasa sesuai ini pada umumnya memang resale price ini diterapkan di wajib pajak yang statusnya adalah distributor atau reseller. Kemudian biaya yang ketiga adalah cost plus method atau metode biaya plus, ya sesuai dengan transaksi yang melibatkan pabrikan atau penyedia jasa yang membeli bahan baku dengan harga yang sudah memenuhi PKKU dan tidak menanggung resiko bisnis atau tidak memberikan nilai tambah signifikan. Jadi metode yang ketiga. Kemudian yang keempat, metode pembagian laba atau profit split method. Ini yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa ada kalanya transfer penentuan PKKU ini tidak membandingkan, tetapi membagi laba antara dua pihak yang bertransaksi. Ya, jadi ini tidak membandingkan, tapi membagi laba antara dua pihak yang bertransaksi. Contoh sederhananya mungkin bisa dipahami, katakanlah contohnya A entitas di Indonesia dengan B yang ada di Singapura misalkan. Ketika metodologi perbandingan harga tidak dilakukan, metode pertama tidak bisa, atau metode kedua juga tidak bisa, metode ketiga tidak bisa, maka bisa juga menggunakan metode keempat ini dengan profit split method. Nanti variasinya ada dua metode profit split ini. Nah nanti dalam metode profit split ini tidak membandingkan, tetapi membagi laba antara entitas di Singapura dengan entitas di Indonesia. Digabung dulu kemudian dibagi labanya. Nah, ini secara teknis mungkin tidak kita sampaikan di sini, nanti teknisnya ada bagaimana metode profit split ini diterapkan. Kemudian metode penentuan harga transfer lainnya adalah TNMM atau Transactional Net Margin Method, metode laba bersih transaksional. Metode ini paling sering digunakan juga ya tadi yang di slide awal tadi disebutkan bahwa ada kondisi di mana pengujian atau penerapan berdasarkan transaction by transaction atau per transaksi tidak bisa dilakukan, maka bisa digunakan dengan metode yang digabung. Nah ini TNMM ini bagian dari metode yang digabung. Di sini dikatakan paling sesuai untuk kondisi transaksi di mana salah satu pihak bertransaksi tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai, serta tidak menanggung risiko signifikan dan kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi tidak terintegrasi. Jadi TNMM ini berbeda dengan profit split yang tadi. Profit split yang tadi saya sampaikan pertama itu nanti ada istilahnya residual profit split di mana pihak yang bertransaksi ini melibatkan intangible asset yang ada kontribusi yang cukup signifikan, katakanlah merek gitu. Nah ini agak-agak sulit diterapkan menggunakan metode TNMM, maka menggunakan profit split. Sementara untuk TNMM ini bisa digunakan untuk wajib pajak yang saling bertransaksi dan tidak meng-create atau meng-create kontribusi yang unik dan bernilai atau menciptakan merek semacam itu ya, atau value chain yang bernilai. Kemudian metode berikutnya adalah perbandingan transaksi independen, comparable uncontrolled transaction, CUT singkatannya. Ini sebetulnya mirip dengan CAP,
tetapi biasa digunakan untuk, transaksi-transaksi, misalkan, di sini disebutkan untuk transaksi, yang melibatkan dengan suku bunga, diskonto, provisi, komisi, royalti, pembayaran royalti itu ada presentasi tertentu yang dibandingkan, maka disebut comparable uncontrolled transaction, bukan comparable uncontrolled price sesuai metode yang pertama. Kalau comparable uncontrolled price biasanya digunakan untuk barang-barang berwujud, penjualan barang atau pembelian barang. Kemudian ada metode penilaian harga berwujud atau tidak berwujud, tangible asset dan intangible asset valuation. Sesuai untuk transaksi pengalihan harta. Jadi harta di sini maksudnya harta tidak berwujud, pengalihan harta, persewaan atau harta berwujud. Misalkan ada pengalihan gedung, maka dilakukan penilaian valuation. Di sini metode transfer pricing di sini digunakan penilaian atas harta berwujud atau tidak berwujud. Kemudian penilaian bisnis atau business valuation sesuai untuk transaksi antara lain restrukturisasi usaha, pengalihan harta selain kas kepada perseroan atau pemegang saham. Jadi ketika ada akuisisi dan lain-lain, ini business restructuring di sini digunakan metode penilaian bisnis. Next. Di pasal 9 di sini ditegaskan bahwa metode dipilih berdasarkan ketepatan dan keandalan metode. Bagaimana melihat ketepatan dan keandalan? Melihat dari 5 hal. Yang pertama, kesesuaian metode dengan karakteristik transaksinya. Kemudian kelebihan dan kekurangan tiap metode yang diterapkan. Jadi choice tadi, pilihan-pilihan metode ini nanti bisa dilihat kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan transaksi independen sebagai pembanding. Jadi kalau katakanlah kita ingin coba metode CAP, nggak ada pembandingnya ya nggak bisa juga itu. Jadi available atau tidak datanya, data pembandingnya. Kemudian yang keempat adalah tingkat kesebandingan antara transaksi yang dipengaruhi hubungan skema dengan independen. Jadi ketika memilih metode, maka bisa dilihat apakah masing-masing metode ini tingkat kesebandingannya mana yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima, keakuratan penyesuaian yang dibuat. Jadi tadi kalau misalkan ini kondisinya terkait dengan adanya perbedaan harga, apakah akurat dilakukan penyesuaian? Kemudian di sini ada catatan dengan memperhatikan dalam hal CAP atau CAD dan metode yang lain dapat digunakan dan memiliki keandalan yang setara, CAP atau CAD lebih diutamakan. Jadi di sini kalau ini ada tanda new itu artinya itu ketentuan baru Bapak Ibu. Jadi ditegaskan bahwa dalam hal metode-metode tadi tersedia atau bisa digunakan, maka disarankan menggunakan CAP atau CAD terlebih dahulu. Dalam hal CPM atau comparable CPM, RPM, resale price method, cost plus method, resale price method, PSM ini profit split method, dan TNMM dapat digunakan dan memiliki andalan setara. CPM dan RPM digunakan. Cost plus method dan resale price method diutamakan. Ini di level gross margin. Jadi diutamakan di level gross margin dibandingkan ini yang diatur di PMK kita seperti itu. Kemudian penerapan PKK berikutnya terkait dengan penerapan metode perbandingan, metode penentuan harga transfer yang digunakan dapat berupa metode pasal 10 ya. CAP, resale price, cost plus, profit split, TNMM tadi sudah kita jelaskan. Kemudian tahapan penerapan PKKU, metode penentuan harga transfer yang dapat digunakan untuk CAD membandingkan harga atau laba transaksi. Kemudian penilaian harta berwujud dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penilaian. Kemudian untuk penilaian bisnis dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ini special topic yang tidak kita bahas di sini.
Ini dalam kasus-kasus tertentu ketika ada pengalihan usaha atau akuisisi dan lain-lain. Kemudian di pasal 11 ini ada penjelasan lebih detail terkait ini, mohon maaf ini yang memang lebih teknis. Dalam hal metode profit split, pembagian laba gabungan dapat dilakukan di tingkat laba kotor atau laba operasi bersih. Tingkat laba gabungan yang dibagi ditentukan dengan tingkat integrasi fungsi, aset, dan pembagian risiko bisnis. Laba gabungan sebagaimana dimaksud dibagi dengan menggunakan dua pendekatan, jadi residual analisis maupun kontribusi analisis. Ini agak teknis Bapak Ibu, mungkin tidak kita jelaskan di sini, mungkin di kesempatan yang lain. Kalau di PER 22, kalau Bapak Ibu mungkin nanti bisa di-googling, PER 22 tahun 2013, di situ ada contohnya, kita buatkan contohnya di sana. Untuk profit split method. Kemudian faktor pembagi ini masih bicara tentang profit split ya. Pasal 12, penentuan harga transfer yang wajar. Nah, bagaimana ketika terdapat pembanding yang banyak? Maka disinilah ilmu statistik kemudian digunakan. Nilai indikator harga transaksi independen dapat berupa titik kewajaran atau rentang kewajaran. Jadi kalau lebih dari satu bisa ditentukan rentang apakah harga atau laba dari wajib pajak masuk dalam rentang wajar. Nah, indikator harga transaksi independen, jadi pembanding-pembanding yang sudah didapat ini dibentuk berdasarkan data pembanding tahun tunggal, jadi single years. Misalkan wajib pajak ingin melaporkan SPT-nya tahun 2023, maka pembandingnya juga untuk pembanding tahun 2023. Transaksinya juga yang 2023. Tetapi dibuka kemungkinan juga di pasal 12 ini bahwa nilai indikator harga transaksi independen dapat dibentuk berdasarkan data pembanding tahun jamak. Jadi bisa juga diambil 3 tahun ke belakang, 2023, 2022, 2021 untuk meningkatkan sebandingan. Ini ada bintangnya new, ini artinya ini di PMK ini baru muncul di PMK ini, sebelumnya belum ada. Ini semacam penegasan karena dalam praktek beberapa tahun terakhir memang sering ditanyakan oleh wajib pajak, "Pak, kalau tahun pajak yang digunakan multiple years boleh nggak?" Gitu kan. Dulu nggak diatur di aturan yang lama, nah sekarang diatur. Kemudian data pembanding tahun tunggal single year atau tahun jamak multiple year merupakan data yang tersedia dan paling mendekati pada saat penentuan harga transfer. Ini juga ditegaskan tarik ke belakang mundur 3 tahun ke belakang misalkan. Itu kemudian next-nya langsung ke tahap penerapan KKU. Nah ini untuk hubungan transaksi tertentu, yaitu jasa, penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud, intangible asset, kemudian transaksi keuangan terkait dengan utang piutang, pinjam meminjam, transaksi keuangan lainnya, apa itu transaksi lainnya? Kira-kira contohnya adalah cash pooling, mungkin Bapak Ibu pernah dengar cash pooling dalam satu grup, kemudian pengalihan harta, kemudian restrukturisasi usaha, kemudian kesepakatan kontribusi biaya atau dalam bahasa textbook-nya CCA ya, Cost Contribution Arrangement. Ini ada tahapan pendahuluan. Nah, ini penjelasannya lebih detail di slide berikutnya ini. Tahapan pendahuluan untuk transaksi jasa ini beberapa poin Bapak Ibu yang harus diperhatikan. Mungkin ada satu poin yang perlu menjadi sorotan, yaitu di sini ada beberapa poin bahwa jasa itu benar-benar diberikan dan diperoleh penerima jasa. Jadi jasa itu benar-benar dilakukan. Jasa itu benar-benar dibutuhkan oleh penerima jasa. Jadi misalkan ini transaksi jasa, misalkan berikan jasa manajemen
A memberikan jasa maintenance kepada B, maka untuk transaksi jasa ini ada tahapan pendahuluan, yaitu yang poin pertama, apakah jasa itu sudah dilakukan dan harus secara nyata dilakukan. Kemudian yang ketiga memberikan manfaat ekonomi atau, ini disebut dengan benefit test. Kemudian bukan merupakan shareholder activity, aktivitas pemegang saham yang kemudian dibebankan ke, entitas yang lainnya. Kemudian bukan merupakan aktivitas memberi manfaat pada satu pihak semata-mata karena pihak tersebut menjadi bagian dari usaha. Passive association, kemudian bukan duplikasi. Misalkan, ada jasa yang dibebankan oleh katakanlah, induk perusahaan dibebankan kepada, eee, subsidiary-nya, entitas-entitas yang di bawah kendalinya, tapi itu terjadi duplikasi. Misalkan jasa itu jasa akuntansi kalau misalkan dibebankan jasa akuntansi. Sementara di masing-masing entitas, kegiatan itu fungsi itu juga sudah dilakukan gitu. Nah itu disebut dengan duplikasi. Bukan merupakan jasa yang memberi manfaat insidental. Contohnya seperti ini, misalkan ada case di mana ada gugatan hukum yang kemudian ditanggung oleh parent company. Nah, muncul biaya besar di situ, kemudian biaya itu dibagi. Nah, itu namanya, contoh yang dari, kegiatan yang memberi manfaat insidental. Kemudian jasa, siaga on call service bukan merupakan jasa yang dapat diperoleh secara segera dari pihak yang independen tanpa adanya perjanjian siaga on call kontrak terlebih dahulu. Nah, nanti penjelasan lebih teknisnya, di kesempatan yang lain, Bapak Ibu. Kemudian slide berikutnya, tahap penerapan PKKU di tahapan, pendahuluan ini kalau kaitannya dengan penggunaan atau pemanfaatan atau hak menggunakan, intangible asset. Yang harus dibuktikan atau datanya disimpan adalah bahwa intangible asset itu ada. Kemudian jenis transaksi, eee, jenis intangible asset-nya apa, misalkan apakah merek, apakah paten, gitu ya. Kemudian nilai dari, intangible asset itu sendiri, siapa yang memiliki intangible asset ini secara legal. Nah, ini ada definisi baru Bapak Ibu yang mungkin di, pelajaran akuntansi tidak ada. Ada istilah pihak yang memiliki harta tidak berwujud secara ekonomis, yang memanfaatkan. Jadi, ada kepemilikan legal ownership, di sini bahasanya legal ownership, ada juga economic ownership. Economic ownership adalah pihak yang memanfaatkan. Siapa yang memiliki dan siapa yang memanfaatkan. Nah, itu kemudian penggunaan atau hak untuk menggunakan harta tidak berwujud dan pihak-pihak yang berkontribusi untuk mengembangkan, meningkatkan, memelihara, memproteksi, dan mengeksploitasi intangible property tersebut. Nah, yang terakhir adalah apa sih manfaat ekonomis dari pemanfaatan, harta tidak berwujud ini. Biasanya kalau kita bicara intangible property kaitannya dengan, riset and development, muncul merek, paten, dan lain-lain itu. Kaitannya di sektor-sektor seperti itu, industri. Kemudian selanjutnya adalah kalau kaitannya dengan, yang membutuhkan tahapan pendahuluan, yaitu transaksi keuangan terkait pinjaman. Jadi pinjaman ini sesuai dengan substansi dan keadaan sebenarnya apakah betul-betul dibutuhkan pinjaman itu, digunakan untuk mendapatkan memelihara atau menagih penghasilan, memenuhi karakteristik pinjaman, dan memberikan manfaat ekonomis kepada penerima pinjaman. Slide-nya masih banyak, kita cepat saja. Untuk transaksi keuangan lainnya, kesesuaian transaksi, ini contoh tadi saya beri contoh misalkan, cash pooling ya, di satu grup parent company atau induknya memberikan bantuan cash kepada entitas yang lainnya. Daripada melakukan pinjaman kemudian induknya berperan. Cash pooling ini di beberapa negara juga diatur.
di aturan pajaknya diatur terkait dengan cash pooling. Ini contoh transaksi keuangan lainnya. Kemudian transaksi pengalihan harta, ketika ada pengalihan harta, apa manfaatnya yang diharapkan dari pengalihan harta tersebut, pengalihan itu sesuai dengan substansinya, biasanya di sini bisa juga tangible maupun intangible. Ada pengalihan merek, merek dijual, atau, paten yang dijual, atau bisa juga gedung atau mesin, pengalihan aset. Nah kemudian, kaitannya dengan restrukturisasi usaha atau bisnis restructuring, motif dan tujuannya, barangkali ada merger, akuisisi, dan lain-lain, apa manfaat yang diharapkan, kemudian, eee, kesepakatan kontribusi biaya atau cost contribution arrangement. Di sini perlu ditekankan sekali lagi apa manfaat ekonomis bagi pihak-pihak yang melakukan kesepakatan ini, karena ini muncul biaya, yang dibebankan ke semua grup. Ini beberapa contoh transaksi. Kemudian pembuktian atas manfaat. Tahap pendahuluan meliputi pembuktian atas, economic benefit ya. Wajib pajak dalam hal wajib pajak tidak dapat membuktikan transaksi yang dipengaruhi istimewa tersebut berdasarkan tahapan pendahuluan, transaksi yang dipengaruhi istimewa tersebut tidak memenuhi PKKU. Jadi, tahapan pendahuluan ini, memang harus dilalui dalam penerapan PKK itu transaksi tertentu tadi. Kemudian slide berikutnya di pasal 14, penerapan PKKU atas wajib pajak dalam negeri yang memenuhi ketentuan sebagai BUT. Jadi dalam case tertentu ada wajib pajak yang ditetapkan sebagai BUT atau dalam, literatur disebut sebagai permanent establishment atau PI. Apabila dia wajib pajak memenuhi ketentuan sebagai BUT berdasarkan ketentuan mengenai penentuan BUT, maka wajib pajak tersebut juga ditetapkan sebagai BUT. BUT harus menyampaikan seluruh data atau informasi yang terkait transaksi yang dilakukan oleh pihak afiliasi. Kemudian data atau informasi yang digunakan dalam menentukan nilai transaksi BUT, kemudian dalam hal bentuk usaha tetap atau BUT tidak menyampaikan seluruh data informasi, nilai transaksi ditentukan dengan menerapkan PKKU. Jadi ini, pasal 14 ini menyebutkan bahwa BUT pun harus menerapkan, PKKU. Next. Nah sekarang kita masuk ke pasal 16, terkait dengan Tipidok. Ini sebetulnya aturan yang pernah diatur di PMK 213, kemudian masuk di PMK ini. Tentang Tipidok ada istilah, eee, master file, local file, kemudian CBCR. Apa itu master file? Nah kita lihat dulu di pasal 16 ini. Jadi ketika wajib pajak melakukan transaksi, afiliasi, siapa yang wajib membuat Tipidok? Ini pasal tentang kewajiban membuat Tipidok. Ketika peredaran usahanya, peredaran brutonya di atas 50 miliar, maka dia wajib Tipidok. Jika tidak, maka dilihat apakah ada transaksi. Ya pertama, threshold pertama adalah peredaran usahanya. Ketika ternyata peredaran usahanya tidak nyampe 50 atau di bawah 50 miliar, maka dilihat transaksinya. Oh, peredaran usahanya memang tidak nyampe 50 miliar, tetapi tidak di atas 50 miliar, tetapi, dia memiliki transaksi afiliasi barang berwujud atau jual atau beli di atas 20 miliar, maka dia wajib membuat Tipidok. Ketika itu tidak ada, dicek lagi apakah ada transaksi jasa, bunga atau, barang yang di atas 5 miliar. Jika ada, maka wajib Tipidok. Nah kemudian dilihat lagi apakah dia memiliki transaksi, jika itu tidak ada dilihat lagi apakah diafiliasi di negara dengan tarif pajak di atas tarif pajak pasal 17. Jika ada, wajib Tipidok. Jadi ini step by step-nya seperti ini Bapak Ibu, diatur di PMK ini.
apabila itu lolos dari screening ini maka tidak wajib Tipidok. Nah, bagaimana apabila wajib pajak, tidak memenuhi, lolos screening ini semua, tapi dia ada transaksi tapi nilainya katakanlah di bawah 4M ya, atau di bawah 21M gitu ya, tidak memenuhi, dia tidak wajib Tipidok tapi wajib menerapkan PKKU. Jadi tapi kewajiban membuat Tipidoknya tidak ada gitu. Jadi kewajiban, menerapkan PKKU tetap melekat, tetapi Tipidoknya tidak ada. Nah, kewajiban menyelenggarakan Tipidok untuk master file, local file, kemudian CBCR atau country by country report, maka, di sini disebutkan ada istilah ex ante atau, ex ante di sini, artinya transaksi, data itu tersedia saat dilakukan transaksi. Jadi, tidak setelah transaksi baru dicari datanya itu, transaksi sudah terjadi baru dicari pembandingnya. Jadi, PMK ini sebetulnya memang mohon izin mengatur lebih lebih tegas, seharusnya atau wajib pajak agar ketika akan bertransaksi dengan afiliasi, cari pembandingnya. Apakah, transaksi ini memenuhi, eee, prinsip kewajaran atau kewajiban usaha. Jadi ini makna dari ex ante itu sendiri. Jangka waktunya harus tersedia paling lama 4 bulan setelah berakhirnya, tahun pajak. Ini di pasal 18 diatur. Kalau untuk CBCR, berlaku harus tersedia 12 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Next. Nah, kita lihat untuk master file, untuk pelaporan Tipidoknya, master file ini disimpan wajib pajak dan disampaikan kepada DJP atau petugas pajak pada saat diminta, ya. Tapi wajib dibuatkan ikhtisarnya dan dilaporkan di SPT tahunan. Nah, ini menjadi, ketentuan formil atau syarat formil dari SPT atau pelaporan. Sementara CBCR ini wajib dibuat, wajib memuat lampiran huruf F, lampiran huruf G, dan lampiran huruf H. Nanti bisa dilihat di PMK-nya Bapak Ibu. Menjadi lampiran dari SPT tahunan. Ini tadi yang CBCR masih ingat ya tadi, 11 triliun ya, transaksi 11 triliun ke atas. Kemudian informasi apa saja yang ditampilkan dalam, master file atau dokumen induk. Ini gambaran umum dari grup itu sendiri, struktur dan bagian kepemilikan serta negaranya. Misalkan satu grup usaha memiliki, eee, entitas di banyak negara, maka semuanya harus dimasukkan dalam master file ini, data dari masing-masing anggotanya. Kemudian apa sih usaha dari masing-masing entitas yang dalam satu grup ini, apakah ada intangible yang dimiliki, misalkan merek, apakah memiliki paten, misalkan masing-masing entitas punya merek dan paten yang berbeda-beda, juga harus disampaikan dalam master file ini. Kemudian aktivitas keuangan dan pembiayaan pinjam-meminjam antar entitas ini disampaikan. Kemudian laporan keuangan konsolidasinya dari entitas induk dan informasi perpajakan terkait dengan transaksi afiliasi. Di pasal 29 terkait dengan master file. Di pasal 30 mengatur tentang, eee local file atau dokumen lokal. Nah, ini masing-masing, eee, entitas dibuatkan dokumen per masing-masing entitas, kegiatan usahanya. Jadi kalau tadi grup secara keseluruhan master file, kalau local file ini masing-masing entitas. Identitas dan kegiatan usahanya apa, kemudian transaksi afiliasinya apa saja, serta transaksi independennya, kemudian penerapan PKKU-nya, ya di situ bicara tentang metode yang digunakan segala macam, informasi keuangan, serta peristiwa atau kejadian atau fakta non keuangan yang mempengaruhi pembentukan tingkat laba. Nah, misalkan ada gugatan hukum terjadi, kenapa kok, di tahun ini labanya kecil? Oh, ada kejadian misalkan bencana atau banjir atau apa itu, bisa disampaikan di sana juga. Kemudian, informasi dalam laporan per negara atau CBCR, country by country report ini, di sini informasi yang harus disampaikan adalah alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, aktivitas usaha. Ini untuk grup yang, omsetnya di atas 11 triliun ya, daftar anggota grup dan kegiatan utama per negara atau yurisdiksi. Kemudian kewenangan permintaan Tipidok di pasal 34,
Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan permintaan Tipidok berupa, master file maupun local file ya. Di sisi pengawasan dan pemeriksaan. Jadi di sini di pasal 34 disebutkan wajib disampaikan dalam waktu 1 bulan sejak permintaan. Selain dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan. Kemudian di pasal 36 tentang pengujian kepatuhan penerapan PKKU. Nah, di sini ketika wajib pajak sudah melaporkan transaksi afiliasinya, kemudian DJP berwenang untuk menguji, untuk menentukan kembali besarnya penghasilan atau pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak melalui pengujian kepatuhan terkait dengan pengujian pemenuhan kewajiban Tipidok serta pengujian penerapannya. Jadi apakah Tipidok kewajiban Tipidoknya terpenuhi, memenuhi syarat wajib Tipidok atau tidak diuji, kemudian menguji penerapan PKKU-nya apakah sudah tepat. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban Tipidok, maka pengujian dilakukan dengan menelusuri kebenaran penerapan. Jadi kalau ada Tipidok, Tipidok itu yang dipelajari dibandingkan dengan keadaan sebenarnya dan berdasarkan PKKU. Apabila tidak memenuhi kewajiban Tipidok, juga dilakukan pengujian apabila ada transaksi afiliasi itu, kemudian untuk dengan menelusuri penerapan PKKU sesuai dengan keadaan sebenarnya, ini sama. Jadi pengujian ini dilakukan apakah wajib pajak, wajib Tipidok atau tidak wajib Tipidok. Tadi kriteria wajib Tipidok dan tidak Tipidok tadi sudah dijelaskan di beberapa step ininya, threshold yang ditetapkan. Dalam hal diketahui wajib pajak tidak memenuhi PKKU, kemudian atau penerapan PKKU yang dilakukan WP tidak sesuai ketentuan, wajib pajak tidak dapat membuktikan tahapan pendahuluan, atau harga transfer yang ditentukan WP tidak memenuhi PKKU, maka DJP menentukan kembali dihitung ulang, dihitung oleh petugas pajak. Nah, kemudian penentuan kembali besarnya penghasilan atau pengurangan dilaksanakan dengan menentukan harga transfer sesuai PKKU. Dan mempertimbangkan tahapan penerapan PKKU dari wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan. Nah, di pasal 37 dan 38 ada istilah penyesuaian sekunder atau secondary adjustment. Apabila ada adjustment ketika dari Fiskus melihat, oh ternyata contoh misalkan dalam kasus pemeriksaan, ternyata tidak memenuhi PKKU ini, kemudian ada adjustment, katakanlah biaya atas jasa. Di situ dibebankan biaya misalkan 10 miliar, mohon maaf 10 miliar, ternyata setelah diuji tidak memenuhi PKKU maka dikoreksi. Nah, selisih koreksi ini menjadi secondary adjustment yaitu dianggap sebagai dividen. Jadi DJP berwenang menentukan pembagian laba secara tidak langsung kepada B afiliasi yang diperlakukan sebagai dividen. Jadi PMK ini menentukan secondary adjustment-nya seperti itu. Kemudian slide selanjutnya ada penyusunan PPN di pasal 39. DJP mempunyai kewenangan melakukan penyesuaian harga jual atau penggantian yang dipengaruhi oleh penghasilan. Jadi sebenarnya pasal ini di Undang-Undang PPN di pasal 2 juga sudah ditegaskan, dan pasal 39 PMK ini sebetulnya mengikuti saja di aturan PPN ini. Tapi di sini tegaskan koreksi atas PPN ini dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan dalam hal harga jual atau penggantian lebih rendah. Jadi kalau lebih tinggi tidak dilakukan penyesuaian. Juga dapat dilakukan dalam hal penentuan harga transfer oleh DJP yang dapat dilakukan pada setiap transaksi penyerahan BKP atau JKP. Di sini juga diatur di pasal 39 tidak mengakibatkan penyesuaian pajak masukan bagi PKP pembeli. Jadi di sini tegas, jadi tidak perlu khawatir, oh apakah nanti dampaknya ke pembelinya ini. Di sini disebutkan tidak mengakibatkan penyesuaian
PM-nya. Kemudian di sini ditegaskan juga PKP, pembeli BKP atau penerima JKP tetap dapat mengkreditkan PPN yang tercantum dalam faktur pajak sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan PM. Masukkan. Kemudian penyesuaian keterkaitan di pasal 40 ini dalam hal terdapat penentuan harga transfer oleh DJP, dalam hal ini adjustment oleh Fiskus melalui pemeriksaan atau koreksi harga transfer oleh mitra P3B Indonesia, wajib pajak dalam negeri yang merupakan lawan transaksi dapat melakukan penyesuaian keterkaitan. Jadi ada adjustment, misalkan ada entitas di Indonesia yang bertransaksi dengan afiliasinya yang di luar negeri, katakanlah Korea. Kemudian di Korea dilakukan audit dan di sana dikenakan pajak atas transaksi afiliasi itu, maka terjadi double tax. Karena sudah dipajaki di Indonesia, labanya dipajaki lagi di Korea. Maka di Indonesia dilakukan adjustment, penyesuaian keterkaitan. Dilakukan melalui prosedur persetujuan berganda. Persetujuan bersama maksudnya. Jadi MAP ini, jadi konteksnya ini MAP ini ketika ada case terjadi adjustment yang menimbulkan double tax, dipajaki 2 kali, maka untuk fair-nya maka dilakukan perundingan antara otoritas pajak Indonesia dengan otoritas pajak di Korea untuk melakukan MAP atau prosedur persetujuan bersama. Sementara untuk kasus domestik, maka penyesuaian keterkaitan ini dilakukan melalui pembetulan SPT, misalkan PT A bertransaksi dengan PT B, PT B dikoreksi ini afiliasi, maka penyesuaian keterkaitan bisa dilakukan dengan melakukan pembetulan SPT atau penerbitan SKP atau pembetulan SKP. Jadi ini diatur agar memenuhi prinsip fairness ya, biar tidak terjadi double tax karena sudah dipajaki lagi. Dalam hal wajib pajak dalam negeri yang dilakukan penentuan harga transfer oleh DJP, menyetujui harga transfer, jadi setuju tidak keberatan dalam kasus pemeriksaan dan tidak mengajukan upaya hukum terkait SKP yang diterbitkan terkait dengan penentuan harga transfer oleh DJP. Nah, ini skema dari penyesuaian keterkaitan tadi. Jadi ini contohnya saja untuk KPPA meng-SKP KPPB. Apakah koreksi TP domestik? Jika iya, maka apakah koreksi domestik diajukan keberatan? Jika tidak, maka koreksi dapat ditindaklanjuti dengan ditandai lawan transaksi dengan penyesuaian keterkaitan. Nah, ini untuk menghindari double tax. Skemanya seperti itu, secara sederhana bisa dipahami. Kemudian jalur penanganan atau pencegah sengketa transfer pricing. Jadi ada namanya penanganan sengketa atau dispute settlement, ada pencegahan sengketa atau dispute prevention. Nah ini solusinya bisa domestik maupun internasional masing-masing ini. Untuk yang internasional, untuk yang penanganan sengketa tadi MAP itu Mutual Agreement Procedures, kemudian untuk yang pencegahan itu multilateral atau bilateral APA, Advance Pricing Agreement. Untuk domestik juga bisa dilakukan APA, Advance Pricing Agreement. Untuk domestik, untuk penanganan sengketa yang terjadi tadi bisa dilakukan keberatan, banding, peninjauan kembali, penghapusan dan gugatan. Nah ini kalau dari kami mendorong kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa dapat mengikuti Advance Pricing Agreement, melakukan kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Pajak dengan Dirjen Pajak. Prosedur persetujuan bersama atau MAP ini menganut prinsip fairness. MAP dapat dilakukan bersama dengan mekanisme penyelesaian domestik. Jadi ketika terjadi audit kemudian terjadi di situ adjustment dari pemeriksa, maka wajib pajak bisa menempuh 2 jalur sekaligus. Bisa minta MAP, bisa juga melakukan keberatan jadi atas SKP itu.
atau pengurangan atau pembatalan di sini ya, persetujuan bersama di sini. Di sini, prosedurnya seperti itu. Jadi hak wajib pajak bisa menempuh 2 hal secara bersamaan. Kemudian untuk kesepakatan harga transfer atau EPA, wajib pajak bisa melakukan, mengajukan EPA atau agreement dengan Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan harga transfernya. Jadi, untuk kasus ini, untuk EPA ini biasanya ditangani di pusat, jadi bukan di KPP, di pusat, di, Direktorat Perpajakan Internasional. Nah, apa manfaat dan tujuan dari EPA bagi wajib pajak? Ada kepastian. Jadi ketika wajib pajak melakukan EPA dan kemudian agree di poin tertentu, untuk tahun pajak tertentu, maka tahun pajak itu ketika, eee, terjadi audit karena katakanlah lebih bayar misalkan, maka transaksi afiliasinya tidak bisa dilakukan adjustment apapun oleh auditor. Jadi itu sudah dikunci atas kesepakatan itu dengan Ditjen Pajak. Jadi di sini ada kepastian perlakuan perpajakan atas transaksi afiliasi karena sudah ada agreement. Kemudian memitigasi resiko terjadi sengketa. Jadi ini meminimalkan cost, kemudian, lower compliance jadi, cost kepatuhan, biaya kepatuhannya juga tidak tinggi. Kalau di negara kita, wajib pajak yang melakukan EPA diatur di Indonesia ini tidak dipungut biaya. Sementara di negara lain memang biasanya ada, semacam kalau mungkin semacam, biaya yang harus keluar, katakanlah masuk di PNBP ya, penerimaan bukan pajak, karena, di situ ada di negara lain diatur seperti itu. Ada beberapa case negara itu untuk EPA itu dikenakan biaya. Sementara Indonesia menganut prinsip tidak dikenakan biaya untuk EPA. Kemudian bagi DJP juga ada manfaatnya karena meminimalkan sengketa juga itu bagus. Jadi, ada kepastian, DJP atas transaksi ini lebih karena ini voluntary compliant, wajib pajak minta, untuk dilakukan kesepakatan atas harga transfer itu. Template EPA seperti ini, ada, form, permohonan EPA, pernyataan bersedia melengkapi dokumen, nanti semua, akan dibahas di kantor pusat, bukan di KPP, di Direktorat, Perpajakan Internasional. Di ketentuan peralihan di sini disebutkan PMK ini berlaku, terhadap permintaan pelaksanaan prosedur persetujuan berganda itu MAP yang dilaksanakan berdasarkan PMK 49 PMK yang lama. Dan belum terbitnya putusan, maka masih berlaku di PMK ini untuk mengatur case-case yang sedang berjalan. Oke, ini peralihannya, saya pikir cukup. Terima kasih atas perhatian, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.